setiap tahun juga itu panggungnya jelas beda karena saya itu juga hal yang menjadi saya tunggu ya. Terus kedua juga ya collab ini dengan Greenpeace kan pasti keren banget. Wah, itu dia. Nanti kita akan ada satu ruang asap lah gitu ya. Jadi supaya masyarakat mungkin pengunjung merasakan bagaimana sih kalau di wilayah yang mereka tinggal di wilayah yang setiap tahun ada kebakaran. Itu kita di Forestra tuh ini Mas Diki, kita hikmat buat mengheningkan cipta. Dan itu nggak nyangka momen itu yang bener-bener bikin saya merinding. Wah ternyata sepeduli ini ternyata orang-orang sebenarnya gitu. Ketika mereka disuguhkan melalui mungkin acara yang kira-kira mereka gampang mengerti lah, contohnya musik. Kamu selain datang ke musik, kamu berpartisipasi nih buat lingkungan. Kamu nanam tanaman di area konservasi, itu mereka happy banget. Luar biasa happy. Tahun lalu kita udah sempat ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari event yang satu ini. Tapi sekarang kita kembali lagi di tahun 2024 bersama dengan Forestra. So hari ini kita punya Mas Bari Akbar, CEO dari Forestra. Halo. Yes, halo Mas Bari. Yes, ada juga Pak Kiki dari Greenpeace. Selamat pagi Pak. Pagi. Jadi 2024 kembali lagi Forestra 2024. Boleh pertama-tama bagaimana paginya hari ini? Aman Mas, aman. Aman ya, semuanya aman. Persiapan gimana untuk 31 Agustus? Semua lancar alhamdulillah. Jadi kita banyak sebenarnya yang pusing itu bukan saya. Cuman tim-tim yang marketing nih mungkin ada ya produksi segala macam. Betul. Lalu juga di sini bekerja sama, ini tahun pertama berarti ya Forestra bekerja sama dengan Greenpeace. Wah, ini kolaborasi yang cukup luar biasa. Jadi pertama-tama untuk teman-teman yang mungkin tahun lalu belum datang nih Mas, boleh cerita dikit nggak sih tentang Forestra sendiri dan mungkin untuk di tahun ini bakal ada apa aja sih? Iya, jadi teman-teman Opal Forestra tuh saya awalnya basically saya suka musik sebenarnya. Terus saya suka alam. Nah, jadi karena dua hal ini saya punya fantasi pengen lihat orkestra di alam deh gitu. Nah, terus juga gitu saya juga pikir Indonesia kan ini negara kepulauan gitu. Nah, saya mikir ini kok generasi muda malah jarang main ke alam gitu. Nah, saya pikir melalui musik awalnya saya pengen ngajak nih mereka lebih sering main ke wisata alam gitu. Jadi biar mereka sebenarnya ini sih biar mereka lebih terbiasa lah kalau di lingkungan tuh nggak boleh ngerusak, buang sampah gitu-gitu. I see. Awalnya itu memang ibaratnya oke, kita suka dua hal, kita satuin. Benar. Gitu. Oke, nah untuk tahun ini nih, apa bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Oke, jadi untuk tahun ini perlu diketahui memang Forestra itu masih muda ya umurnya, jadi relatif muda untuk sebuah event. Jadi sekitar ini tahun keempat sebenarnya. Jadi tapi makin bertambah umurnya kita alhamdulillah dapet tim yang lebih solid gitu. Jadi saya ketemu Mas Jai dan Mas Erwin tuh di tahun kedua. Tahun kedua kita konsep lebih mateng lagi. Jadi setiap tahun juga itu panggungnya jelas beda karena saya itu juga hal yang menjadi saya tunggu ya. Panggung dari seorang Mas Jai Subiakto. Terus kedua juga ya collab ini dengan Greenpeace kan pasti keren banget. Wah, itu dia. Jadi memang superstar, orang-orang di baliknya juga cukup yang terbaik lah gitu di bidangnya. Betul. Nah, kalau untuk tadi udah sempat disinggung gitu kan, ada Greenpeace di sini sebagai kolaborator juga. Boleh cerita nggak sih untuk di tahun ini berarti Greenpeace akan melakukan apa nih di event yang satu ini? Iya, terima kasih. Pertama memang ini sebuah kehormatan ya diundang sama Forestra gitu. Luar biasa. Karena tentu kampanye kami juga akan menyasar ke teman-teman urban, masyarakat urban dan tentu para penggemar musik ya, terutama Forestra tentu mungkin juga akan lebih dekat gitu ya dengan kami. Insya Allah nanti di sana kita akan ada power station ya, charger. Kita kemudian akan ada forum lah diskusi gitu. Kita buka diskusi sama teman-teman gitu. Tentu akan ada beberapa karena kebetulan kami mengajak teman-teman tim cegah api dari Greenpeace Indonesia yang memang setiap tahun kita ada deployment di beberapa wilayah kebakaran di Indonesia dan nanti kita akan coba sampaikan. Kita akan ada
diskusi dengan teman-teman tim cegah api sehingga teman-teman pengunjung, teman-teman Forestra yang hadir di acara Forestra juga paham bahwa sebenarnya hutan-hutan di Indonesia di sebagian tempat masih rawan gitu, masih kebakaran, masih benar, ini, benar. sehingga memang ini kerjasama yang undangan yang sangat kami tunggu gitu ya, dan kerjasama yang sangat menarik gitu karena memang untuk awareness masyarakat bahwa hutan kita perlu dijaga. Ada beberapa wilayah-wilayah hutan di Indonesia yang sangat rentan terhadap kebakaran, masyarakat yang terdampak kebakaran gitu. Kita pengen ini juga disampaikan dan dimengerti gitu. Mudah-mudahan dengan seperti ini kan kesadaran, kemudian masyarakat kemudian ikut melakukan sesuatu gitu. Iya benar. Ibaratnya awareness-nya juga makin besar gitu kan ya di sebuah event. Jadi kalau ini kan mungkin kalau misalnya kita lihat agak boring kan. Ini kan kalau diomongin oke, kamu jangan A B C D E F G gitu kan. Tapi kalau dikemas dengan seperti ini, mungkin anak-anak muda juga akhirnya jadi makin senang gitu ya jatuhnya, dan pastinya dia akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru gitu ya Pak ya. Nanti kita akan ada satu semacam ruang asap lah gitu ya. Jadi supaya masyarakat mungkin pengunjung merasakan bagaimana sih kalau di wilayah yang mereka tinggal di wilayah yang setiap tahun ada kebakaran. Tapi tentu asapnya bukan asap kebakaran. Kalau nanti mereka bisa nafas. Betul. Tapi nanti akan ada 360 pakai film gitu ya supaya merasakan asapnya tapi juga merasakan berada di wilayah hutan terbakar gitu. Benar. Jadi ini ibaratnya experience langsung akan nancep gitu jadinya di otak kita juga gitu, semua ilmu-ilmunya, insight-insightnya juga gitu ya. Wow, ini kolaborasi yang kepikiran dari mana nih Mas, kalau boleh tahu, kok bisa akhirnya kayak wah ini kayaknya pas nih kalau kita kolaborasikan. Iya, gitu. jadi memang di 2019 saya inget banget tuh waktu itu ada kebakaran hutan yang melanda di daerah Sumatera ya Mas ya. Saya inget banget di tengah acara waktu saya kasih sambutan, itu kita di Forestra tuh ini Mas Kiki, kita hikmat buat mengheningkan cipta. Dan itu nggak nyangka momen itu yang bener-bener bikin saya merinding. Wah ternyata sepeduli ini ternyata orang-orang sebenarnya gitu. Ketika mereka mereka disuguhkan melalui mungkin acara yang kira-kira mereka gampang mengerti lah, contohnya musik gitu. Jadi tahun depan kita akhirnya ngelakuin nih ada perubahan nih. Coba yuk kita langsung aja kontak sama organisasi. Waktu itu sempat sama Hutan Itu Indonesia. Sama juga saya kasih sambutan, saya kasih tahu juga, saya mention kalau kamu selain datang ke musik, kamu berpartisipasi nih buat lingkungan. Kamu nanam tanaman di area konservasi, itu mereka happy banget. Wow, luar biasa happy. Jadi di situ ya, memang kadang-kadang ya itu tadi kita memang harus memberikan suguhan-suguhan inovasi-inovasi gitu ya ibaratnya, dan akhirnya juga bisa awareness-nya jadi semakin baik gitu. Salah satunya dengan musik ini gitu kan ya, dengan entertainment bisa dibilang ya Mas ya. Nah kalau untuk let's talk about the entertainment side ya kan, ngomongin tentang eventnya itu sendiri pastinya ada bisa dilihat di sini ya, mulai dari Erwin Gutawa Orkestra gitu kan ya, dan bersama dengan musisi-musisi yang luar biasa dari Tulus, Isyana Sarasvati, Efek Rumah Kaca, Nadine Amiza, di skornya banyak lah gitu, banyak sekali gitu di sini. Biasanya kita mikir orkestra tuh kan di sebuah tempat megah, di sebuah convention center gitu kan, kita harus berdasi misalnya kita datang ya. Tapi di sini apakah ini statement juga bahwa oke, kita dengerin orkestra di hutan juga bisa loh. Iya, betul. Jadi memang ini juga pelajaran buat dari sisi musik ya Mas. Pelajaran buat menurut saya bangsa Indonesia sendiri. Saya waktu itu happy Mas Jai sempat bilang kamu harus cinta sama produk atau budaya Indonesia sendiri. Karena contohnya K-pop ya. Itu tuh berawal dari bangsanya sendiri yang suka gitu. Yang suka sama produk mereka yang akhirnya jadi internasional Mas. Jadi berangkat dari internal dulu memang. Nah, yang perlu saya mention adalah acara Forestra menurut saya satu-satunya event Mas yang
yang punya kedekatan alam begitu intim menurut saya. Termasuk juga tadi Mas sempat singgung fashion ya. Yeah. Karena ke alam juga kita pengen ngajarin kamu ke alam itu harus dandan ya yang sesuai ya, Mas Kiki ya. Jadi yang nyaman, sepatu juga yang nggak merusak tanda kutip ya kan, kadang nggak boleh pakai misalkan heels atau apa segala macam gitu. Dan apa ya, ya tadi intinya adalah kita pengen makin bikin banyak orang tuh terbiasa gitu ke alam tuh seperti apa gitu. Ya inilah ya, ibaratnya biasanya kita datang ke konser di apa ya, tempat yang ber-AC gitu misalnya. Di sini mungkin AC-nya AC alam. Tapi dingin kok Mas Willy. Dingin memang di sana ya, enak ya. Kalau aku ke sana biasanya satu kalau ada nikahan. Gitu. Atau dua kalau misalnya kita memang lagi mau healing gitu kan dia tuh ya. Nah, di sini ibaratnya healingnya juga dengan melodi, dengan musik gitu kan. Pasti kita akan menyenangkan dan kolaborasi ini juga misalnya sama Greenpeace yang aku dengar adalah dari tiketnya ini juga katanya akan ada sebagian yang akan diberikan untuk sebuah cause. Boleh cerita juga tentang itu? Ya betul. Jadi makanya saya bilang tadi ini yang bedain event Foresta dengan event lain ya, mungkin Mas Kiki. Jadi Mas Willy bisa nonton Tulus atau Isyana di konser lain gitu. Tapi Tulus versi orkestra Erwin Gutawa yang hanya di Foresta dengan situasi alam yang sejuk gitu, terus dengan panggung megah seorang Jai Subiakto. Jadi dari sisi visual menurut saya belum ada event yang kayak Foresta di Indonesia ataupun di Asia Tenggara. Mas Erwin sempat bilang. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan tadi ya, untuk musik sendiri sih ya ini Mas, semua pemilihan tuh dari Mas Jai gitu. Kita buat gimana orang nonton berjam-jam konser tuh nggak bosan gitu. Ada pop segala macem, ada rock. Ya jadi ibaratnya kurasinya itu memang udah apa ya, dibikin biar kita juga melihat itu berwarna gitu ya. Jadi ada Tulus, habis itu lanjut mungkin ada Diskoria gitu kan, efek rumah kaca ini kan beda-beda gitu kan, bahkan ada The Adams, Jason Ranti, dan pastinya secara musik tuh dikemas dengan baik lah ya jatuhnya. Dan panggung atau mungkin bisa di spill gitu bakal seperti apa suasananya di sana nanti? Ya jadi suhu di sana bisa jujur ya, waktu 2019 sempat 12 derajat. 2023 itu mungkin sekitar 16 derajat lah. Nah, jadi mungkin range suhunya sekitar segitu, nggak jauh-jauh ya. 15 sampai 18 sejuk lah. Kayak AC lah ya. Mungkin bebas. Oke. Terus kalau itu dari suhunya gitu, terus mungkin dari medannya apakah apa yang harus dipersiapkan nih buat teman-teman? Jadi basically teman-teman Opal karena Foresta itu ada di Orchid Forest Cikole, basically Orchid Forest Cikole itu taman wisata, jadi sebenarnya udah nyaman jalan, udah ada paving, udah ada toilet, dan pokoknya fasilitasnya udah memadai lah. Aman lah ya ibaratnya buat kita bisa bersenang-senang bersama teman-teman gitu kan. Terus tapi kalau untuk pembuatan Foresta ini kan berarti udah yang keempat ya jatuhnya. Apa kesulitannya di tahun ini? Mungkin ada challenge-nya yang mungkin harus dilalui lagi? Saya sih selalu happy ya Mas. Ketika saya selalu nunggu event Foresta ini, kayaknya satu hal yang menghibur saya pribadi ya. Karena saya suka musik, saya suka message yang disampaikan Foresta. Saya suka energinya Mas, karena itu beda banget ambience-nya. Mas Willy harus datang. Challenge-nya menurut saya gimana sih ngasih tahu banyak pihak kayak yang kira-kira ya ini kan sebenarnya banyak pesannya gitu. Mungkin kita waktunya berkolaborasi. Kali ini kita udah collab sama Greenpeace. Ke depan saya berharap makin banyak kolaborasi lainnya yang sifatnya menguntungkan khususnya alam gitu, tentang alam dan musik. Benar-benar ada budaya pop di situ, tapi juga ada budaya kita untuk melestarikan alam kita juga gitu ya. Nah kalau kemungkinan kan ini kan di Cikole gitu, di Cikole lagi. Apakah ada kemungkinan nanti akan di tempat-tempat lain, misalnya di hutan lain kah atau mungkin di suasana alam lain seperti itu? Mungkin sih insya Allah, tadi saya sempat cerita Mas, mungkin kita cobain ya, coba buat acara di hutan lain, tapi hutan lainnya mungkin yang misalkan ya
ekosistemnya misalkan keganggu gitu. Tapi dengan catatan ya, statusnya adalah bukan hutan konservasi atau hutan lindung, memang pemanfaatannya hutan wisata gitu. Oke, benar. Jadi ibaratnya tetap nyaman, tapi again ya, awareness itu mungkin ilmunya juga tetap kita dapatkan juga bareng-bareng. Kalau dari Greenpeace sendiri mungkin ada ekspektasi sendiri kali buat tahun ini di Forestra 2024. Iya, pertama menurut saya yang paling penting datang ke Forestra begitu mereka berkunjung, mereka akan merasakan udara yang berbeda gitu. Apalagi kalau misalnya tinggalnya di Jakarta, yang beberapa hari yang lalu sempat jadi ini kan juara 1 terpolusi sedunia. Wow, mengerikan banget itu. Wow. Jadi tentu kalau pergi ke Forestra mereka akan mendapatkan refreshing lah, udara yang bagus. Apalagi ini berapa jam ya Mas kira-kira? Dari jam 12 sampai jam 11 hampir 12 jam. Itu paru-parunya bersih lah. benar. Paling tidak sesimpel itu ya. Paling nggak mereka bisa merasakan ternyata kalau bergiat di alam, apalagi dekat dengan alam seperti itu, yang paling dirasakan pertama udara. Udaranya pasti akan seger kan gitu ya. Seger, enak, gitu. Nyaman. Betul. Ya. Tapi kalau aku boleh tanya juga untuk penonton atau mungkin untuk masyarakat biasa gitu, apa sih yang mereka bisa lakukan untuk bisa melestarikan hutan dan alam juga? Oke, ada beberapa sebenarnya. Kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana melestarikan hutan di Indonesia, saat ini kan sebenarnya deforestasi terbesar di Indonesia itu lebih banyak disebabkan oleh industri ekstraktif. Jadi industri ekstraktif itu ada beberapa macam, ada misalnya pembangunan perkebunan kelapa sawit, pembangunan hutan tanaman industri, termasuk pertambangan batu bara. Sekarang yang lagi heboh nikel ya. Nikel heboh banget sampai 1-2 minggu yang lalu ada banjir bandang di Halmahera gitu. Pulau-pulau kecil di sebelah timur di Indonesia itu habis sekarang tuh udah banyak karena pertambangan itu. Nah memang publik perlu paham juga bahwa bagaimana publik bisa ikut mendorong pemerintah supaya tidak mengobral perizinan. Nah di satu sisi memang masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, terutama yang di Sumatera, di Kalimantan, yang sebenarnya sekarang menjadi terdampak karena mereka itu akan merasakan setiap tahun tuh merasakan kebakaran hutan, terutama di Sumatera Selatan, di pesisir timur Sumatera yang wilayahnya itu sebenarnya wilayah gambut. Jadi wilayah gambut itu kalau udah terbakar, apinya nggak ada di atas tapi apinya di bawah. Jadi kalau begitu malam baru kelihatan tuh, terang banget itu di sana karena bawahnya kebakar. Nah itu yang asapnya bisa sampai Singapura segala macam. Nah itulah tempat di mana Greenpeace memang fokus tahun ini juga kerjasama membantu masyarakat di beberapa desa, salah satunya desa Lumbung Hitam di arah selatan di Palembang. Itu memang untuk membantu mereka bagaimana mereka bisa mandiri untuk memadamkan api, menjaga lahannya. Nah, untuk masyarakat yang tinggal di wilayah hutan memang sebenarnya mereka sudah punya mereka sudah punya pengetahuan dari dulu gitu ya, bagaimana mengelola hutan, bagaimana menjaga alam. Masalahnya kan memang dari luar ya, tekanan dari luar. Nah, kadang-kadang ada beberapa oknum-oknum misalnya yang dibayar oleh perusahaan untuk membuka lahan, mereka bakar kemudian lari gitu. Jadi kebakaran di Indonesia itu, kebakaran hutan di Indonesia 99% itu karena human, karena manusia, bukan karena alam. Karena alam tuh hanya 1% aja. Makanya mungkin ini yang harus dikasih tahu ini juga. Ini yang memang yang harus kita angkat. Memang meskipun misalnya audien di Forestra itu urban gitu ya. Tapi tentu dengan kekuatan sekarang kan kekuatan sosial media, kekuatan teman-teman urban, mereka bisa mendorong supaya baik itu pemerintah, pemberi kebijakan, pembuat kebijakan,
maupun juga perusahaan-perusahaan besar, mereka juga lebih aware supaya ada loh masyarakat lain yang setiap tahun menderita karena kebakaran. Kita yang di Jakarta kan kalau ada kebakaran hutan nggak ngerasain gitu ya. Tapi kita ngerasain polusi setiap hari. Itu pun juga akibat industrialisasi. Bener. Jadi ibaratnya di sini juga kita belajar untuk berempati juga ya. Walaupun kita di kota jauh dari hutan gitu misalnya ya, kita juga harus tahu bahwa ini adalah sebuah cause yang harus kita mengerti dan kita juga harus ikut serta juga gitu ya dalam semoga bisa memperbaikinya gitu ya Pak ya. Wah ini pertama kali nih kita ngomongin tentang konser, tapi ternyata apa ya ada banyak hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan gitu ya, ilmu-ilmu baru. Terus juga kita juga bisa melakukan sesuatu untuk lingkungan kita gitu. Jadi pastinya teman-teman nggak sabar nih untuk tanggal 31 Agustus ya gitu ya Mas ya nanti ke Forestra 2024. Nah, kalau kita ngomongin tadi udah ngomongin tentang mungkin bisa dibilang apa yang dibawa gitu ya, harapan-harapannya gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke Mas Bari, satu hal yang aku pengen tahu adalah katanya sih bakal ada opening act-nya gitu kan ya, akan ada sekitar rundown-nya gitu. Boleh di-spill sedikit nggak bakal seperti apa tuh nanti kita datang jam 11 bakal ada apa aja gitu. Oke. Jadi tahun lalu teman-teman Opal kita buka open gate tuh jam 2:30. Jadi ya ini ya saya selalu bilang nih kita stakeholder dari sebuah event tuh banyak, ada pemerintah, ada kami penyelenggara, ada teman-teman Greenpeace, ada pengunjung juga. Nah, jadi terkadang buat jadiin sebuah event itu bagus tuh nggak hanya dari penyelenggara aja, cuman ada andil dari pemerintah, dari pengunjung juga gitu. Nah, mungkin alasan kenapa kita buka lebih awal karena kita pengen ngurangin crowd ya yang datang bersamaan gitu. Jadi kita pengen perlama durasi mereka masuk, Mas Kiki, sehingga orang lebih nyaman. Nah, in returnnya apa? In returnnya tadi yang Mas Kiki sempat sampaikan, kita ada talk show. Kita bicarain atau relate sama isu-isu konservasi ya. Terus ada juga undang pelaku wisata juga. Karena gini Mas, tadi bersinggungan yang dijelasin Mas Kiki, memang banyak industri yang berkaitan yang kegiatannya di alam ya Mas. Ada pertambangan nikel, cuman wisata menjadi salah satunya. Nah, dan saya sempat baca artikel, jadi di luar negeri juga industri wisata tuh jadi salah satu cara paling ampuh ya. Mereka nggak merusak lingkungan, justru malah menurunkan ya illegal logging. Jadi deforestasi malah turun dengan banyaknya industri wisata. Jadi kayak mungkin ya di luar kuota izin atau industri wisata tuh lebih mudah atau lebih banyak gitu dibanding yang mungkin industri tambang atau apa. Saya kurang paham ya. Cuman ya industri wisata menjadi salah satu cara gitu, salah satu cara buat mengurangi kerusakan alam. Wow, benar. Ibaratnya kita menikmati juga gitu benar, kan ya. Tapi ternyata juga itu juga baik untuk melestarikannya juga. Awareness kembali lagi gitu ya di sana. Wow. Itu dari awalnya 2:30. Saya belum jawab nih. Jadi buka tadi jam 11, jam 12. Nah, teman-teman karena taman wisata jadi bisa asik ngelihat talk show yang keren sambil nikmatin alam dan banyak makanan di sana, jadi nggak usah khawatir. Terus dibuka ada pembukaan band solo itu kayak ada Majelis Lidah Berduri, The Adams dan Jason Ranti. Terus nanti mulai orkestra mungkin setelah penampilan solo itu dibuka dengan Mas Erwin sampai seterusnya Mas Erwin ngiringin Tulus, Isyana sampai Dysphoria. Wow. Keren nih ya untuk tahun ini semoga sukses gitu kan. Dan Mas Willy ini event gak ada jeda loh, jadi bener-bener antar band tuh langsung. Wah gila. Jadi ini ibaratnya kayak apa ya, kayak mendengarkan radio itu kan bisa terus langsung ya ibaratnya dengan semua playlistnya, dengan iringannya gitu. Jadi luar biasa. Berarti berapa jam itu ya? Ini kayaknya terpanjang terlama kali, jangan-jangan ya. Jadi maksudnya nggak bisa ketinggalan nih buat nonton gitu kan. Nah sebagai penutup mungkin harapannya sendiri untuk Forestra di tahun ini seperti apa nih Mas? Ya mudah-mudahan makin banyak pihak yang ini ya
yang terbuka gitu. Kalau ternyata untuk melestarikan alam ada cara yang menyenangkan ya Mas Kiki ya. Nah kami berharap sih sebenarnya makin banyak kolaborasi, terus makin banyak juga hutan yang terselamatkan jadinya. Amin ya. Mungkin satu hal lagi, teman-teman Opal harus segera beli tiket karena tiketnya terbatas Mas. Kita jual terbatas, jadi gak hanya nonton konser premium tapi bisa langsung menyelamatkan hutan karena sebagian dana kita sumbangkan ke tim cegah api ya, Mas Kiki di Palembang. Itu boleh tahu gimana caranya untuk beli tiketnya dan juga mungkin harganya dan sebagainya. Oke, lihat di Instagram Forestra, forestra.id, di bio-nya itu ada semua jelas. Tinggal beli, tinggal klik, langsung deh ada kontribusi buat kelestarian alam. Amin. Wah ini luar biasa ya. Terima kasih banyak udah hadir barengan sama kita. Sukses selalu dan pastinya sampai jumpa nanti tanggal 31 Agustus. Di Cikole. Sampai jumpa. Lancar-lancar. Terima kasih Opal Gengs, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama tamu-tamu berikutnya. Jangan lupa buat follow kita di semua sosial media di opal_id. Bye bye. Makasih Mas. Thank you Mas. Terima kasih Mas Willy.